Oke, kita lanjut dialog kita bersama mahasiswa dan dosen. Ya, Wardah, dulu waktu saya kuliah ya, 80-an, ada dosen penangkapan di Bogor. Itu neneknya penangkapan, namanya Pak Ayodi ya. Tidak ada gelarnya. Pokoknya dia nggak tahu, nggak ada gelarnya atau apa, tapi dia udah bolak-balik Jepang. Dia dosen pembimbing saya, dia selalu bilang begini, Cuk, kamu tahu nggak itu nelayan istilahnya apa, Pak? Nelayan itu istilahnya kuhimba. Apa itu kuhimba? Kurus, hitam, miskin, dan banyak anak. Saya pikir-pikir, betul juga ya. Kurus karena dia makan ikan asin. Karena kalau yang segar dia jual. Hitam karena matahari. Ya miskin karena ya udah pastilah. Banyak anak karena kalau tidak menangkap ya bikin anak. Kan begitu. Begitulah dunia kita. Dunia diberikan terlalu banyak masalah. Iya, Pak. Tapi saya lama-lama juga pikir dengan situasi seperti itu kan, seperti Iqbal bilang tadi, dalam suasana kemiskinan begitu kan lahir pengetahuan yang kita tidak pernah pelajari. Iya? Iya. Saya kemarin ke Pangkep, saya hobi mancing. Saya terkesan sama nelayan yang mancing ikan kerapu merah yang harganya 750.000 per kilo. Saya pakai, kok pakai apa? Ternyata dia pakai kepala sendok itu yang bundarnya itu dipotong, dikasih kail, dikasih mata kail. Itu yang dia pakai, karena pokoknya sendok itu kalau dikasih di air dia begini melayang-melayang. Nah, itu jadi daya tarik ikan, dia dapat ikan sunu. Nah, bagaimana Anda melihat dari satu sisi teknik penangkapan yang seperti Iqbal tadi, ada gillnet, ada apa, dengan yang kau lihat di lapangan yang muncul dengan masyarakat? Ya, menurut yang kita cerita tadi Pak tuh, menurut saya kayak apa ya, hebat menurut saya orang-orang yang mampu memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya. Nah, pasti mereka juga punya pengetahuan tentang apa kebiasaannya ikan ini. Jadi dari pengetahuan tentang kebiasaan ikan tersebut, dia mampu menciptakan alat tangkap. Seperti fishing behavior, caranya, kapan waktu makannya, kapan dia berpindah tempat, dan lain-lain. Ya, nelayan itu patut diaplos dari situ. Dan menurut saya kaum milenial juga harus jangan kalah dengan orang tersebut. Kita harus memanfaatkan juga apa yang ada di sekitar kita. Dan itu juga cerita Bapak tadi tentang julukan nelayan yang menurut saya kayak menusuk hati begitu, Pak. Nah, iya. Tapi kan realita di lapangan memang begitu. Realitanya kan begitu. Dan menurut saya ini urgensi untuk kaum milenial, termasuk dalam tanda kutip anak penangkapan. Bagaimana cara kita mematahkan julukan yang tidak enak sekali? Iya, dengan cara memanfaatkan media. Sekarang kan sudah ada media, Pak. Mungkin anak-anak penangkapan juga bisa menciptakan media bagaimana cara pemasaran produk tersebut, bagaimana kita dari nelayan kita manfaatkan dulu, kita kelola, baru kita jual untuk meningkatkan daya harga bahan yang telah ditangkap dari nelayan tersebut. Jadi itu menurut saya jadi urgensi untuk kaum milenial sekarang memanfaatkan dan menambah harga dari nambah nilai. Ya, menambah nilai produk. Oke, Fikran, saya agak sedikit ya, kasih soal yang agak susah-susah sedikit, yang artinya diperlukan jawaban yang menurut kau sangat universal, ya kan? Saya ini di konsultan politik ya, banyak program pemerintah saya bikin. Kemarin saya kaget lihat ternyata beberapa daerah di Sulawesi Selatan yang ada lautnya, ada budidayanya, tingkat konsumsi per kapita per orang makan ikan di bawah standar. Ya kan? Di Pangkep itu, apa yang tidak ada di Pangkep soal ikan? Tapi konsumsi orang makan ikan per tahun rata-rata
di bawah standar nasional yang ditetapkan, di bawah standar dia makan. Yang kedua, di sana tingkat stunting tinggi. Tidak ada daerah-daerah orang tidak sehat, tetapi alam memberikan kesempatan untuk sehatnya lebih banyak. Ya kayak di Pangkep. Kenapa saya selalu bilang kalau saya di Pangkep, mestinya Pangkep itu zero stunting. Ada tanaman, ada ikan, ada udara bagus, nggak ada. Buah ada. Buah. Nah, menurut kau apa kira-kira pemikiran Anda sebagai milenial melihat persoalan yang umum ini? Kalau masalah yang makan ikannya dan juga stuntingnya itu Pak, itu kan kembali lagi ke masyarakatnya gitu. Sebetulnya dia faktor ekonomi gitu. Kenapa mereka tidak terlalu makan ikan? Mereka langsung ke akhirnya kan makan lebih baik jual gitu. Misal nih senalayan, ya kan? Kalau kita pikir logika, ya kalau mereka langsung makan, automatically mereka tidak bakalan kekurangan gizi gitu, ya kan? Tapi lebih baik mereka jual ikan yang kualitas bagus itu untuk dapat uang. Iya, tapi kan nelayan itu kan sedikit dari sekian jumlah populasi. Iya. Jadi katakanlah di Makassar, ya kira-kira penduduk Makassar ini kurang lebih 2 juta. Kira-kira 50.000 kan nelayan. Iya. Tapi kan di sisi lain, kelebihan itulah yang di bawah standar kapasitas, bukan nelayan. Ujungnya memang yang diharapkan ya dari kau semua. Bagaimana meningkatkan konsepmu apa? Bagaimana Pak Iqbal? Iya, jadi ya itu tadi konsepnya harus tidak murni semua milenial, tapi bisa melihat intinya kalau milenial itu bisa melihat dari bermacam-macam sudut ya. Ya. Nah, milenial itu bukan hanya urusan dengan kecerdasan buatan, ada urusan-urusan yang lain yang bisa. Nah, ini urusan-urusan yang lain ini sosial dan segala macam karena berpengaruh kan. Berpengaruh, bayangkan dia dapat ikan. Kemudian tidak ada usaha-usaha milenial untuk memviralkan bahwa ikan itu punya konten omega 3 sebesar ini. Mana kita tahu? Bandeng itu hampir bisa dipastikan ada penelitian mengatakan bahwa dia lebih tinggi omega 3-nya dibanding di ikan salmon. Kalau ya ikan budidaya. Pengetahuan-pengetahuan seperti begini, masyarakat yang sudah punya duit, dia beli salmon. Dia beli steak misalnya. Padahal dia di dalamnya ikan bandeng ini jauh lebih hebat daripada steak. Di mana kalian bisa berada? Memviralkan, memberi informasi. Yang namanya ikan teri itu kontennya sebegini. Yang namanya rumput laut kaulerva kontennya sebesar begini. Sehingga masyarakat di sekitar situ terdidik. Dia tahu. Kalau dia tidak diberitahu seperti begini, siapa yang mau kasih info begitu? Anak kedokteran? Kan tidak. Oleh karena itu, Anda yang mengisi ruang itu. Yang di mana didapat ini? Di kampus. Hanya saja memang di kampus teori. Tetapi bisa dibawa keluar, di bridging untuk diviralkan tanda kutip. Diedukasi. Ikan teri. Pernah ada usul dari Pancu. Kalau ikan teri, 3 ekor saja dikasih masuk dalam plastik. Kemudian dibagi ke seluruh SD, SMP, sama SMA di Makassar. Apakah tidak meningkatkan kalsiumnya mereka? Tetapi karena tidak ada pengetahuan bahwa di dalam teri itu ada kalsium, Ya. orang tidak ada. Apalagi itulah sebabnya kalian perlu campaign. Di mana itu milenial menggunakan artifisial untuk mengkampen, memberi pendidikan kepada masyarakat. Saya kira begitu. Oh iya. Mat, sekarang Mat gini. Iya. Tadi Pak Iqbal bercerita tentang banyak ya. Ada satu tulisan, saya tidak tahu siapa yang menulis itu, tapi bukunya itu menarik sekali ya. Dia bilang di dunia ini baru kurang lebih 26% manusia tahu ini yang bisa dimakan. Begitu banyak dunia.
Tetapi kan dari sisi lain kita lihat berkembang pelan-pelan. Nah, kalau kita lihat di budidaya, ya kan sekarang kan orang dulu kan cuma bandeng udang, sekarang ada ikan lele, ikan nila, sudah mulai banyak, ada kerang, ada apa. Nah, menurut Anda bagaimana pengembangan artinya apa? Spektrum budidaya itu bisa lebih luas. Iya. Kita tidak terbatas cuma kalau di Pangkep kita atau di Takalar atau di Bone bandeng saja. Tetapi kan menurut saya yang saya tahu, barangkali di sampingnya bandeng atau apa kita bisa bikin lele kah, bikin apa, kan banyak sekali yang bisa kita kembangkan. Yang punya nilai seperti Pak Iqbal bilang, karena campaignnya kita kurang, iya kan? Ya orang tidak percaya, gitu. Nah menurut kau bagaimana? Nah, menurut saya Pak, itu salah satu kelebihan yang tidak dipunyai yang non milenial Pak. Kemampuan untuk improve lebih. Nah, karena saya biasa berkunjung di beberapa masyarakat, termasuk saya juga sebenarnya orang Pangkep Pak. Nah, di Pangkep itu pemikiran yang lama masih dibangun Pak. Pemikiran-pemikiran yang lama bagaimana cara berbudaya itu yang masih diberlakukan, masih cenderung konservatif, menilai suatu metode atau cara tertentu dalam berbudaya. Belum berani untuk mengaktualisasikan atau melakukan hal-hal yang baru. Nah, di sisi lain ada milenial yang punya ruang untuk itu, tapi terbatas dalam hal modal dan sebagainya. Nah, jadi menurut saya memang harus kolaboratif dalam melihat ini. Tidak hanya milenial yang menjadi titik tumpu utama, juga orang-orang yang punya pengalaman seperti yang dibilang Pak Iqbal tadi, punya wawasan bagaimana kearifan lokal kemarin kita gunakan, dikontekstualisasikan dengan ilmu pengetahuan yang sudah tersingkap oleh kaum-kaum milenial ini. Nah, karena pemahaman bahwa menurut saya bukan karena kita harus memilih jalur digitalisasi, globalisasi, bukan karena kita harus memilih, bukan pilihan ini Pak. Memang alam kita sudah tidak layak. Carrying capacity atau kapasitas daya dukung lahan sudah tidak memenuhi untuk kita pakai cara yang lama. Jadi mau tidak mau memang ini bukan pilihan, tapi mengharuskan kita untuk menggunakan metode yang baru, mengupgrade kembali apa yang kita lakukan sebelumnya sebagai metode produksi yang lebih maksimal nantinya. Itu menurut saya Pak. Kalau apa tadi PSP ya? PSP itu termasuk teknologi hasil perikanan ya? Masuk. Ini ada salah persepsi kadang-kadang dia sebut selalu PSP penangkapan. Dari tadi sebut penangkapan. Padahal P-nya itu pemanfaatan. Pemanfaatan sumber daya perikanan. Iya. Jadi semua yang namanya di laut itu bisa dimanfaatkan. Dimanfaatkan bagaimana? Salah satunya dengan teknologi. Muncullah nomenklatur teknologi hasil perikanan. Pengolahan. Wah, dia akan kau PSP toh? Iya Pak. Saya sering kali diskusi sama Pak Iqbal. Pak Iqbal selalu bilang, dengan itu orang Jepang sebetulnya tidak terlalu pintar, Ji. Artinya apa? Yang hebatnya dia karena murah dia bisa kasih jadi mahal. Sebenarnya kuncinya di situ. Iya. Jadi kau bisa bayangkan nggak? Misalnya tempura. Dulu Iqbal cerita sama saya pergi makan tempura. Dalam hati saya, belum di Jepang ini. Kak udang dicampur tepung kasih digoreng. Kasih sedikit ramuan, digoreng jadi tempura, dimakan sama kecap asin. Selesai. Artinya apa? Perpindahan daripada udang goreng biasa menjadi udang tempura kan sebetulnya dari nilai pembiayaannya, financingnya itu kecil. Iya, tapi jadi, harganya dia kan modalnya kecil. Saya mau coba bilang modalnya kecil tapi dijualnya mahal. Dan orang mau makan. Satu. Yang kedua, coba sekarang kopi di restoran. Udang dicampur dengan telur asin. Iya. Mahal sekali. Nah, kok milenial apa pemikirannya? Coba kau jelaskan dulu. Itulah yang tadi saya sampaikan sebelumnya Pak. Milenial juga harus punya kapasitas untuk mengembangkan satu produk untuk menambah nilainya. Nah, seperti yang Bapak cerita tadi, itu salah satu pengembangan produk untuk menambah nilai, dan menurut saya itu urgensi yang harus diperhatikan para kaum milenial sekarang untuk mengembangkan suatu produk apapun itu, bagaimana cara dia mengelola hal yang
menurut saya kayak Bapak tadi bilang dia bernilai kecil, modalnya kecil, bagaimana dia bisa memasarkannya dengan harga yang besar. Nah, caranya adalah bagaimana kita teknik marketing, pelajari teknik marketing, bagaimana kita tahu bahwa apa yang bisa menarik perhatian masyarakat. Bagaimana apa yang dibutuhkan sama masyarakat dan apa yang bisa menarik perhatian mereka agar mau membeli produk ini. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Siapa yang ketua BEM? Saya, Kok ketua BEM? iya. Iya. Oh, begini. Mestinya ya biasanya kalau orang merasa diri, karena saya juga pernah jadi aktivis mahasiswa, kalau ketua BEM asik mainnya di jalanan aja, bicara politik, bicara apa. Kalau menurut saya sah-sah saja lah. Bicara-bicara saya sah-sah aja, tapi kan lebih bagus kalau lebih banyak kita tarik ke persoalan perdebatan akademis untuk bicara lebih banyak kan. Ide-ide baru yang keluar. Cobalah Anda bikin satu kejutan yang baru misalnya ya. Saya tadi malam pikir-pikir, kenapa kalau Valentine's Day, hari Valentine, Iya, Coklat. coklat. atau bunga Ya, bunga mawar Kenapa yang tidak? iya tuh. Coba-coba saya kalau bikin 2 ikan maero karena sepasang. Karena orang juga tidak tahu ikan maero laki, ikan maero perempuan ini susah juga. Tapi kalau kau bilang ini tanda rasa sayang. Iya. 2 ekor ikan maero. Ya, seperti itu. Nah, apa Iya. ide-ide? Ada nggak ide-ide dari BEM untuk mengembangkan apa? Yang penting itu dalam BEM menurut saya ada kreativitas yang muncul, ada debat yang muncul, sehingga rasionalisasi Anda terhadap ilmu yang Anda pelajari semakin luas. Iya, Pak. Yang pertama, kita harus membuat mindset kita tidak terfragmentasi berdasarkan apa yang menjadi kompetensi kita. Itu. Karena kalau kita tidak berpikir luas, kita hanya melihat perikanan dalam lingkup perikanan tok saja, tanpa melihat variabel-variabel ekonomi, entrepreneurship, media, kreatif, serta ekonomi politik, kita akan kewalahan mengejar derasnya globalisasi, Pak. Dan untuk itu komersialisasi produk itu penting dalam hal ini. Nah, ya seperti yang dibilang tadi bahwa hanya sekitar 20%, 30%, 20-30% komoditas yang kita konsumsi saat ini. Nah, menurut saya kita harus memperkenalkan, harus ada kampanye untuk memperkenalkan itu, produk-produk itu bahwasanya selain ini bernutrisi, ini juga enak dimakan dan ini juga murah harganya. Jadi variabel-variabel itu harus dikontekstualisasikan dengan kondisi masyarakat, Pak. Di kondisi masyarakat kita perekonomiannya rendah, pendapatan per kapita rendah, kita harus branding dengan harga yang murah. Misalnya bandeng ini kan dilihat murah, makanya banyak masyarakat yang masih mengkonsumsi bandeng kan menganggap bandeng ini murah. Di sisi lain ikan-ikan yang dianggap mahal di Indonesia justru murah di Jepang. Ada beberapa ikan yang murah di Indonesia tapi justru mahal di Jepang. Tapi itulah tidak terlepas dengan bagaimana kondisi pasar global, Pak. Jadi itu perlu ada inovasi terbaru. Misalnya tadi Valentine, bagaimana kalau Maulid misalnya, kan kita akrab dengan Maulid. Kenapa harus telur? Kenapa tidak ikan? Kenapa tidak itu urusan komoditas-komoditas yang lain? Iya. Urusan. Itu saya bentuk tantangan juga untuk kita milenial, Pak. Man, Firmanto, kalau sekarang ini Pak Iqbal paham sekali kalau kita ketemu milenial di negara-negara berkembang, Jepang, Eropa, macam-macam. Yang pertama dia tanya, kau perhatikan di lingkungan. Itu sekarang yang menjadi tren. Iya. Kalau kau ketemu anak muda dari negara berkembang, saya tidak perlu tanya bicara sama kau. You care to environmental ethics, itu kan itu selalu seperti itu. Nah, dunia perikanan ini kan sejak zaman saya dulu sedikit-sedikit tergerus juga dengan persoalan lingkungan. Ada pemboman, ada apa, macam-macam. Itu yang pertama. Yang kedua,
tahun 70-an saya sama almarhum Pak Mas Sustingko gitu, dulu pemerintah memberikan motorisasi kepada nelayan dengan asumsi areal penangkapannya bisa lebih luas. Tapi ternyata tidak. Jadi kita ambil kesimpulan, orang Sulawesi Selatan itu, orang Bugis Makassar, memang pemberani berlayar, tapi dia tidak pandai tangkap ikan. Ya, menurut Anda bagaimana? Yang tentang itu sih Pak, dalam artian penangkapan apa segala macam, itu kan kembali ke masyarakatnya gitu. Ya kan, kembali ke masyarakatnya, karena setiap masyarakat itu kan beda-beda gitu. Tidak semua kita bilang tadi masyarakat Sulawesi Selatan itu jago keluar tapi tidak tahu menangkap. Tidak semua gitu. Kan beberapa juga dari nelayan-nelayan yang dalam artian selalu keluar, misalnya orang-orang selayar gitu. Orang-orang selayar ataupun orang-orang dari pulau gitu. Mereka kan biasa keluar jauh-jauh gitu. Tapi mereka pas kembali rata-rata ya menghasilkan juga dan lebih banyak gitu. Gitu Pak. Tapi kan teknologinya tidak berkembang. Iya, justru itu tugasnya kami untuk mensosialisasikan dan caranya gitu Pak. Dan itu yang kurasakan sekarang di lapangan, dalam artian memasukkan teknologi ke masyarakat itu gitu. Nih, saya ambil contoh, kembali lagi ke tambak gitu. Saya kadang berdebat dengan orang-orang istilahnya senior petambak tradisi di lapangan. Dia bilang, ini nak tidak mungkin kayak misalnya ukuran 25 meter hasilin 2 ton udang dengan 2 kincir. Saya bilang masuk Pak, 2 ton di sini. Dia bilang nggak masuk. Saya bilang masuk, dan kita lama berdebat dan segala macam, dan pembuktiannya di ketika kami melakukan praktik gitu. Nah, kebiasaan dari masyarakat itu, kita sebetulnya anak ini mesti turun di lapangan dan memberikan contoh kepada mereka. Ketika kita hanya bilang, ini Pak, ini mesti kita lakukan, dan kita memberikan contoh, dan mereka tidak bakalan melakukan. Karena kebiasaan mereka adalah takut mencoba. Takut. Siapa yang takut? Ya masyarakat yang terutama yang nelayan. Oh, saya kira dosen yang tua yang takut. Yang nelayan-nelayan, petambak yang tradisi gitu. Ketakutan terbesar mereka adalah ketika mereka melakukan investasi ke teknologi ataupun ilmu pengetahuan yang baru itu, mereka takut bahwa itu akan sia-sia gitu. Nah, justru itu kenapa saya dalam artian di kampus saya cukup lama, saya turun lagi ke lapangan gitu. Ketika saya ada ilmu di kampus, saya turunkan ke lapangan dan saya berikan contoh ke mereka. Bukan hanya sekadar berteori, gini loh Pak, gini Pak. Tapi saya langsung dalam artian berikan mereka pemahaman secara praktek. Bukan hanya tentang budidaya Pak. Di bawah saya di Baru juga ada semacam dalam artian saya potong rantai distribusi dari para nelayan dan petambak itu langsung ke perusahaan. Yang awalnya mereka hanya dari tengkulak satu, hitung-hitung kemarin ada sekitar 4 tengkulak sampai di perusahaan. Dan itu saya potong gitu. Dan saya awalnya saya bilang, Pak, kalau Bapak jual langsung di perusahaan, kalau Bapak langsung jual di potere yang dalam artian marketnya lebih besar, Bapak bisa dapat untung yang bisa 2 kali lipat daripada harga daerah. Dia bilang, enggak percaya nak, resikonya besar, biayanya terlalu besar nak, nanti saya enggak dapat untung. Jadi saya bilang, oke Pak, saya ambil produknya Bapak, saya beli sekarang dengan harga yang ada di sini, tapi saya langsung bawa ke Makassar. Nanti ketika saya dapat untung di Makassar Pak, dan saya kasih lihat notanya ke Bapak, apakah Bapak ingin lanjut atau tidak, terserah Bapak. Tapi Bapak nanti lihat notanya, dan mereka pas dia lihat notanya, oh ternyata bisa gitu. Dan saya hitungkan, ke masyarakat juga tidak terlalu biasanya ngitung gitu Pak, ngitung keuangannya mereka. Iya. Kebanyakan nelayan itu ya dalam artian terutama petambak udang. Nah, petambak udang itu bisa dibilang yang tradisi tahun 2012, 2013 itu uang 30, 40 sampai 100 juta itu halumrah gitu di mereka. Tapi manajemen keuangan mereka juga kurang. Nah, itu juga saya turunkan ke mereka, saya ajarkan ke mereka dan untuk dipraktekkan langsung gitu. Oke. Pak Iqbal, Ya. ini kan menarik nih apa yang disampaikan oleh Fikran. Artinya ada sesuatu yang
straight to the point dari dia ke masyarakat, ya kan? Yang masih ragu, kemudian straight to the point ke staf mengajar. Artinya kan tadi dia bilang Ikram, Pak Iqbal, saya begini-begini bisa. Iqbal bilang, oh tidak bos, begini. Nah, sebaliknya dia ke sebelah sini straight to the point ke masyarakat dia bilang tidak, saya begini, ternyata dia yang benar. Bagaimana kampus memberikan suatu analisa yang muncul seperti ini? Begini, kampus itu adalah knowledge server, penyedia ilmu pengetahuan. Dia juga berfungsi sebagai community services. Community services, communiversity. Communiversity itu adalah universitas yang memberi rasa aman, tanda kutip, atau memberi memperbolehkan masyarakat untuk menanyakan kapasitasnya. Nah, jadi kalau kalau yang dibilang tadi oleh Firkan bahwa tidak cocok ternyata terbukti, yang namanya ilmu pengetahuan itu harus diulangi berapa kali. Kalau kau hanya satu kali, bisa saya bilang bisa masyarakat bayangkan kalau ternyata kau bilang saya bisa, tapi nanti berikutnya kau tidak melakukan hal yang sama, padahal masyarakat ini tingkat pengetahuannya berbeda dengan kalian, nanti akan berujung ini. Dan itulah yang terjadi kadang-kadang di universitas. Kita mengatakan bahwa ini harus dicoba, diuji terus. Ya karena kan dia knowledge server, penyedia ilmu pengetahuan. Ini sebagai yang di tengah-tengah juga harus membuktikan secara berulang kali. Kalau hanya satu kali dan you jumping to conclusion, lompat ke kesimpulan bahwa ini saya bisa begini. Saya kira dimanapun di dunia ini membutuhkan perulangan. Nah, perulangan ini, jangan lupa, perulangan ini bisa didisturpsi oleh berapa faktor. Iya, tapi kan Bal, Ya. Mudah-mudahan sih menurut saya zero videalisme lagi di dalam sistem mengajar dan belajar di kampus. Karena kan bagaimanapun juga mereka ini kan rata-rata katakanlah dari daerah, ya kan. Cuma tidak ada kalau sudah dari kampung nanti kampungan sekali kok toh. Tapi kan ada nilai-nilai kearifan yang dia pegang. Yang menjadi menurut saya ya menjadi hambatan untuk ketika dia berhadapan dengan staf pengajar yang ada di kampus, sehingga seolah-olah tidak ada resistensi, padahal sebetulnya ada kan. Kalau saya sih mohon maaf saya potong. Jadi misalnya begini, apa bedanya you sama dengan petani tambak yang ada di sana? Iya. Apa bedanya? Mana jauh lebih jago? Dia atau Anda gitu ya, mahasiswa. Nah, saya bilang, kalau saya ditanya, apakah saya bilang enggak. Kalau kau bisa menjelaskan dengan baik semua fenomena yang terjadi di tambak dengan clear dan knowledgeable, bisa dipertanggungjawabkan secara pengetahuan, saya kira petani akan ikut. Di mana Anda dapat itu knowledge? Di sini. Jadi ini sebetulnya dia Mapasilolongan, semestinya dia menjadi fungsi Mapasilolongan, mempertemukan, mendiskusikan, karena ini tidak sampai ke sini, ke universitas. Universitas juga kadang-kadang tidak sampai ke sini. Butuh orang-orang, semakin banyak orang-orang di tengah-tengah ini yang menjelaskan macam-macam, itulah terjadi ada transformasi ilmu pengetahuan. Sama seperti yang dikatakan Pak Ancu tadi. Berapa puluh tahun lalu orang hanya tahu itu hanya udang bandeng. Bolak-balik saja itu. Tetapi kenapa kita bisa tahu sekarang? Bisa baronang, bisa kakak, bisa apa? Karena ada info. Oke, Bal. Ya. Makasih. Ya. Kita lanjut di sesi selanjutnya.